Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi yang ibu banggakan, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada pertemuan yang ke-14, dan pertemuan ini kita akan membahas materi tentang qawaid yang berjudul isim tafdil. Lahis amfilatul atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut. Yang pertama, asy-syi'rul arabi arwa'u min anwa'i syi'ril ukhra. Syair Arab itu yang sangat berkesan dibanding dengan syair yang lainnya, dibanding dengan syair lain. Arwa'u ini adalah isim tafdil, berarti menunjukkan tingkatan atau uasan tingkatan, timbangan atau yang paling. Kemudian yang kedua, syi'rul madhi asyharu min syi'ril rotha'i. Syair atau puisi pujian itu lebih terkenal dibanding dengan syair ratapan atau duka. Kemudian yang ketiga, uslubu syi'ri ajmalu min ghairi syi'ri. Gaya syair atau ciri khas syair atau puisi lebih indah dibanding dengan syair atau puisi yang lainnya. Kemudian yang keempat, syi'rul madhi afdalu syi'ri fi alam. Syair atau puisi tentang pujian adalah syair yang paling utama di dunia. Kemudian yang kelima, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khulqan wa khulqan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik atau paling terbaik ciptaannya dan akhlaknya. Kemudian yang keenam, qasidatu burdah aksarul qasaid intisyara fi mujtama'ah. Qasidah atau sajat burdah adalah qasidah yang paling banyak tersebar di masyarakat. Kemudian yang ketujuh, al-Busiri huwa al-ashharu fi ta'alifi qasaidil mudahi li Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Al-Busiri ini adalah nama penyair. Al-Busiri adalah yang paling terkenal dalam mengarang sajat madhi atau pujian untuk Rasul atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk isim tafdil. Apa pengertian dari isim tafdil? Ta'rifuhu. Ismu tafdil, isim yang dibentuk min fi'li dari fa'il. Liyadullu ala an syai'aini, menunjukkan dua bentuk, an syai'aini dalam dua bentuk. Ishtaraka fi sifati wahidatin, menunjukkan dua bentuk dalam satu sifat. Wazada ahaduhuma alal ukhra, dan salah satu dari keduanya ditambahkan pada
yang lain, yang lain, fitil kasifati, dalam sifat itu. Kemudian waznuhu, wazannya atau timbangannya. Yang pertama af'alu lil muzakkar. Af'alu lil muzakkar ini untuk bagian jenisnya laki-laki. Contohnya asy-syi'rul arabi afdalu syi'ri. Puisi Arab adalah syair yang paling utama. Afdalu syi'ri, syair yang paling utama. Kemudian yang kedua fu'lah lil muannas. Ini untuk jenisnya atau menunjukkan timbangan bagi perempuan. Contohnya al-qasidatul burda fudla qasaidi. Sajat burda yang paling utama. Kemudian syurutuhu yustaratu li istiqoq ismu litafdil min fa'il au yakunu fi'lu thulathi. Syarat untuk membentuk isim tafdil itu dari fi'il sulasi. Berfi'il sulasi ma'ruban mutasarrifan ma'luman taman masbutan wa qabila li tafdili wala yadullu ala launi hamra, tidak menunjukkan warna merah, au aib awirah au hilyati kahilah. Kemudian ahwaluhu mufrad muzakkar, dia adalah mufrad atau muzakkar. Yang pertama mutasilu bimin, dia dihubungkan dengan bimin. Kemudian yang kedua idofa ila nakiroh. Idofa ila nakiroh ini ditambahkan dengan nakiroh yang tidak beralif lam. Kemudian yang kedua adalah mutabiqo lima qoblah. Mutabiqo lima qoblah ini bisa saja ada hubungannya dengan sebelumnya. Contohnya al-iktiranu bi al atau bi alif lam. Al-iktiranu bi alif lam yang harus diiringi dengan alif lam. Contohnya Nabina Muhammadun al-ahsanu khalqa wa khulqa. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling baik. Ini orang yang paling baik. Li ahsanu, orang yang paling baik. Li ahsanu ini yang paling baik. Baik itu ciptaannya dan puji pekertinya. Ini kan Nabiyuna ini kan mutabiqo lima qoblah. 5 qoblahu di ahsanu ya, jadi siapa yang di ahsanu ya nabi
Jadi siapa yang li ahsanu? Li ahsanu ini adalah nabi sebelumnya. Maka jika itu disebutkan nama dulu kemudian li ahsanu isim tafdil, maka di sini harus biasa dikasih dengan al-iktironu li ahsanu bi al. Tidak boleh Nabina Muhammad ahsanul khulqa, itu tidak boleh. Jadi harus menggunakan alif lam. Kemudian Fatimatul Fudla Khulqan. Fatimah itu adalah orang yang paling utama budi pekertinya. Al-Fudla ini adalah mutabiqo lima qabla. Fatimatul Fudla adalah orang yang paling utama. Fatimatul Fudla maka di sini harus pakai al. Tidak boleh Fatimatul Fudla Khulqan, karena di sini ada hubungannya dengan kata sebelumnya. Jadi harus menggunakan Fatimatu al-Fudla Khulqan. Kemudian Muhammadun wa aliyul afdolanu Khulqan. Al-Muhammadun al-afdoluna Khulqan. Al-Fatimatu al-Fudliyatu Khulqan. Kemudian yang ketiga, wajhani mufrad muzakkar, ada dua wajah. Wajhani ada dua wajah, mufrad muzakkar wa mutabiqo lima qablahu. Al-mutabiqo lima qablahu. Yang pertama ini adalah mufrad muzakkar. Contohnya al-anbiya'u ahsanun nas imanan. Nabi-nabi itu adalah orang yang paling bagus imannya. Kemudian yang kedua, mutabiqo lima qablahu, yang cocok atau sesuai dengan sebelumnya. Contohnya Muhammadun afdalul anbiya'i. Muhammad itu adalah nabi yang paling utama. Kemudian Ibrahim wa Muhammad afdala anbiya'i. Ibrahim dan Muhammad itu adalah nabi yang paling utama. Karena ini adalah mudhof, maka nunnya harus dibuang. Kemudian al-anbiya'i ahsanul linnasi imanan. Nabi-nabi itu adalah orang yang paling bagus imannya. Fatimatu fudla nisa'i. Fatimah itu adalah perempuan yang paling utama. Hadijatu wa Fatimatul Fudliyan nisa. Hadijah dan Fatimah itu adalah wanita yang paling utama. Zaujat Nabi Fudliyat linnas.
istri-istri Nabi itu adalah wanita yang paling utama. Kemudian di sini ada tugas bagian alif. Hawil fi'la baina kausaini ila ismu tafdil. Rubalah fi'il di antara dua kolom itu pada isim tafdil. Jadi kolom-kolom ini diisi. Ya, mungkin cukup materi kita pada kali ini. Jadi jika belum paham, silahkan diulang-ulang atau dibaca-baca lagi dari pertama, dan tugasnya harap diisi. Ya, baiklah, sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.